Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika, masih dalam sesi pembahasan akuntansi perusahaan jasa, bersama dengan saya Rudiansyah dalam program Smart School Smart Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap sahabat Smart School dalam keadaan sehat dan tetap semangat bersama dengan ibu bapak guru pendamping yang hebat di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi jurnal pembalik. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Bagaimana membuat jurnal pembalik? Dan akun apa saja yang diperlukan untuk pembuatan jurnal pembalik? Pertama, kita pahami dulu. Yang dimaksud dengan jurnal pembalik atau reversing jurnal adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi. Ingat dengan baik, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi. Sehingga pencatatannya nanti per tanggal 2 Januari. Bukan di akhir periode sebagaimana jurnal penyelesaian dan jurnal penutup. Ya, jurnal pembalik ini dibuat ketika perusahaan telah beroperasi 1 tahun atau lebih. Sehingga ketika perusahaan tersebut baru didirikan, tentu tidak ada kebutuhan untuk jurnal pembalik. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Caranya tinggal membalik posisi akun real yang timbul pada jurnal penyelesaian. Sahabat Smart School, sifat dari jurnal pembalik ini opsional. Artinya apa? Membuat jurnal pembalik bukanlah suatu keharusan. Jadi dalam siklus akuntansi, jurnal pembalik ini tidak harus ada, tidak harus dibuat. Namun dengan membuat jurnal pembalik, ini dapat memudahkan perusahaan untuk pembuatan jurnal akun terkait pada periode berikutnya. Ya. Adapun fungsi dari jurnal pembalik, yang pertama, bagi perusahaan yang membuat ayat jurnal banyak, tentu karena transaksinya juga banyak, maka dengan jurnal pembalik ini disederhanakan pembuatan jurnal untuk periode selanjutnya. Oke, fungsi yang kedua.
Fungsi yang kedua, mengurangi kemungkinan kekeliruan pencatatan. Jadi dengan adanya jurnal pembalik ini akan terhindar dari kekeliruan pencatatan. Misalnya pencatatan ganda pada akun pendapatan dan atau akun beban saat melakukan perjurnalan di periode selanjutnya. Sahabat Smart School, adapun tujuan dari pembuatan jurnal pembalik ini sesuai dengan fungsinya. Ini ditujukan untuk menjaga konsistensi pencatatan akun sehingga memudahkan pembuatan jurnal akun terkait pada periode selanjutnya. Lantas, akun apa saja yang terkait dengan jurnal pembalik? Tidak semua akun yang ada dalam jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik. Hanya ada 4 akun yang terkait dalam pembuatan jurnal pembalik. Akun yang pertama adalah akun pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar. Akun yang ketiga adalah pendapatan yang diterima di muka saat dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah akun beban dibayar di muka saat dicatat sebagai beban. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. 4 akun ini sesungguhnya menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan. Hak dapat kita sebut sebagai piutang perusahaan dan kewajiban sebagai utang perusahaan. Di akun yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, itu adalah hak perusahaan berupa piutang pendapatan. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Berarti di sini kewajiban perusahaan. Masih ada yang harus dibayar, utang perusahaan. Dan yang ketiga, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka ini juga sebenarnya adalah utang bagi perusahaan. Karena perusahaan sudah menerima sejumlah dana, namun belum menyelesaikan kewajibannya berupa jasa yang mestinya diberikan kepada mitra usaha atau pelanggan. Yang keempat, beban dibayar di muka. Untuk ini tentu merupakan piutang sesungguhnya, karena kita membayar beban yang belum kita nikmati secara keseluruhan jasa dari mitra usaha atau pelanggan kita. Ya, sahabat Smart School, kita lanjut. Tahapan pembuatan jurnal pembalik. Oke. Satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa untuk membuat jurnal pembalik, kita membutuhkan sumber data. Dan sumber datanya dalam hal ini adalah, ya, jurnal penyesuaian. Namun sekali lagi, diingatkan bahwa tidak semua akun yang ada dalam jurnal penyesuaian yang akan dibuatkan jurnal pembalik. Hanya akun-akun tertentu, hanya 4 akun tadi. 4 akun maksudnya 4 kelompok akun. Bisa saja satu kelompok akun terdiri dari beberapa pencatatan jurnal. Dalam jurnal pembalik ini hanya dibuat untuk akun yang menimbulkan akun real. Pada saat
penjurnalan di jurnal penyelesaian. Setelah kita membuat jurnal pembalik, tentu sama dengan jurnal-jurnal lainnya, baik jurnal umum, jurnal penyelesaian, jurnal penutup, jurnal pembalik juga setelah dilakukan, lanjut ke posting buku besar terkait. Dan pada akhirnya setelah diposting di buku besar terkait, maka akan menghasilkan neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik inilah yang kemudian dilanjutkan pencatatannya pada jurnal periode berikutnya. Sahabat Smart School, yang pertama, akun yang memerlukan jurnal pembalik, yakni pendapatan yang masih harus diterima. Bagaimana cara membuat jurnal pembaliknya? Perhatikan ilustrasi jurnal penyelesaian yang sudah ada. Di jurnal penyelesaian per Desember tanggal 31 dicatatkan piutang sewa posisi debit dengan nilai Rp800.000. Pasangannya di posisi kredit Rp800.000 pendapatan sewa. Bagaimana cara membuat jurnal pembaliknya? Untuk membuat jurnal pembalik sangatlah mudah, seperti apa yang disampaikan sebelumnya. Yakni tinggal memindahkan posisi akun di jurnal penyelesaian yang tadinya berada pada posisi debit ke posisi kredit. Sebaliknya, yang berada pada posisi kredit dipindahkan ke posisi debit. Mari kita lihat contohnya. Pada tanggal Januari, ya, tanggal 2 Januari, ya. Ingat, pembuatan jurnal penutup dilakukan di awal periode akuntansi. Ya. Mengapa tanggal 2 Januari, bukan 1 Januari? Ingat, 1 Januari adalah hari libur nasional, bahkan internasional. Sehingga tentu tidak ada aktivitas pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Pada tanggal 2 Januari, dibuatlah jurnal penutup dengan memindahkan akun piutang sewa dan pendapatan sewa. Pendapatan sewa yang tadinya di posisi kredit dipindahkan ke posisi debit dengan nilai Rp800.000. Demikian juga dengan akun piutang sewa yang di jurnal penyelesaian berada pada posisi debit, kita pindahkan ke posisi kredit dengan nilai yang sama Rp800.000. Sahabat Smart School, ada persamaan antara jurnal penutup dan jurnal pembalik, yakni dengan memindahkan posisi akun. Namun, di jurnal penyelesaian, tujuan memindahkan akun tersebut untuk menolkan saldo akun terkait. Tetapi di jurnal penutup tidak demikian. Di jurnal penyelesaian, suatu akun dicarikan pasangannya sesuai dengan ketentuan. Ya. Tetapi di jurnal pembalik, pasangannya tetap, hanya dirubah posisi. Pendapatan sewa, ya pasangannya piutang sewa. Itu satu contoh. Kita lanjut dengan akun kedua. Beban yang masih harus dibayar. Bagaimana membaliknya? Membaliknya sama dengan langkah yang kita lakukan di akun pertama. Di jurnal penyelesaian misalnya,
dicatatkan tanggal 31 Desember, beban gaji pada posisi debit senilai 14 juta rupiah. Pasangannya di posisi kredit utang gaji. Ya. Dengan nilai yang sama tentunya 14 juta rupiah. Ya. Jurnal penutupnya mudah sekali. Dicatatkan saja 2 Januari. Ya. Kemudian pindahkan utang gaji yang tadinya di posisi kredit 14 juta rupiah. Ya. Kita pindahkan ke posisi debit. Tentu dengan nilai yang sama, 14 juta rupiah. Lanjut, ada beban gaji yang tadinya di posisi debit, kita pindahkan ke posisi kredit dengan nilai yang sama, 14 juta rupiah. Mudah bukan? Iya. Sahabat Smart School, selanjutnya, sebagai catatan tambahan untuk menjadi perhatian bagi sahabat Smart School dalam membuat jurnal pembalik, saat menggunakan metode laba rugi dalam jurnal penyelesaian, apakah itu metode pendapatan untuk pendapatan ataupun metode beban untuk beban, pendapatan dibayar di muka dan beban dibayar di muka ini memerlukan jurnal pembalik. Ingat, syarat ketentuannya berlaku. Jurnal pembalik dibutuhkan untuk pendapatan dibayar di muka dan beban dibayar di muka jika pada jurnal penyelesaian menggunakan metode laba rugi. Ingat sahabat Smart School, pada pembahasan kita sebelumnya telah dipaparkan bahwa dalam penyesuaian untuk pendapatan dibayar di muka dan beban dibayar di muka dapat menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah metode neraca dan yang kedua adalah metode laba rugi. Tentu kalau misalnya perusahaan tersebut menggunakan metode neraca di jurnal penyelesaian pendapatan dibayar di muka dan beban dibayar di muka, maka tidak memerlukan jurnal pembalik. Ingat dengan baik, jurnal pembalik hanya dibutuhkan untuk 2 akun ini ketika menggunakan metode laba rugi. Bagaimana pembuatannya? Kita lihat. Akun yang ketiga, yakni akun pendapatan yang diterima di muka. Bagaimana membaliknya? Tentu ini ketika kita menggunakan metode pendapatan atau metode laba rugi. Ya. Di jurnal penyelesaian dicatatkan Desember tanggal 31 pendapatan sewa senilai 15 juta rupiah di posisi debit dan di posisi kredit sewa diterima di muka dengan nilai yang sama 15 juta rupiah. Jurnal pembaliknya caranya sama persis dengan cara yang kita lakukan untuk 2 akun sebelumnya, yakni dengan membalik posisinya. Ya, membalik posisinya pada tanggal 2 Januari. Ya, sewa diterima di muka yang tadinya berada pada posisi kredit di jurnal penyelesaian, kita pindahkan ke posisi, iya benar sekali, ke posisi debit dengan nilai 15 juta rupiah. Nah, kemudian pasangannya di posisi kredit, pasangannya di posisi kredit adalah akun pendapatan sewa yang tadinya berada di posisi debit di jurnal penyelesaian. Di jurnal penutupnya kita pindahkan ke posisi kredit dengan nilai yang sama 15 juta rupiah. Sebelum lanjut sahabat Smart School, perlu juga diingat bahwa tidak ada perubahan nilai saldo antara jurnal penyelesaian dengan jurnal pembalik. Ya. Yang ada hanya perubahan posisi akun tersebut.
Lanjut, akun yang keempat, akun terakhir yang memerlukan jurnal pembalik, yakni beban yang dibayar di muka. Membalik akun beban yang dibayar di muka juga tidak berbeda dengan 3 akun sebelumnya. Jika dalam jurnal penyelesaian dimunculkan tanggal 31 Desember, akun sewa dibayar di muka posisi debit dengan nilai 7 juta rupiah, dan pasangannya di posisi kredit beban sewa 7 juta rupiah juga, maka jurnal pembaliknya adalah dengan memindahkan akun-akun tersebut ke posisi yang berbeda. Pada tanggal 2 Januari, beban sewa yang tadinya berada pada posisi kredit dialihkan ke posisi debit, tentu dengan nilai yang sama. Dan lanjut, sewa dibayar di muka yang tadinya berada pada posisi debit dipindahkan ke posisi kredit dengan nilai yang sama, 7 juta rupiah. Ya, sahabat Smart School, untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan materi jurnal pembalik tadi, kita akan masuk ke sesi kuis. Ya. Kuis yang pertama, perhatikan dengan baik. Berikut ini data ayat jurnal penyesuaian. Data yang tidak memerlukan pembuatan jurnal pembalik adalah, jadi kita analisis dulu soalnya. Nah, di sini yang diminta data yang tidak memerlukan pembuatan jurnal pembalik. Ya. Pilihan jawaban yang pertama A, beban perlengkapan di posisi debit dengan nilai Rp500.000. B, perlengkapan di posisi kredit dengan nilai Rp500.000. Kemudian pilihan yang kedua, B, sewa dibayar di muka di posisi debit dengan nilai Rp1 juta. Berikutnya pasangannya tentu di kredit pendapatan sewa Rp1 juta. Pilihan yang ketiga, C, pendapatan YMH diterima debit Rp750.000. YMH di sini adalah yang masih harus dibayar. Singkatan ini digunakan hanya untuk kepentingan penulisan soal. Dalam akuntansi tidak dibenarkan menggunakan singkatan-singkatan yang tidak lazim. Kemudian pasangannya di posisi kredit, pendapatan iklan dengan nilai Rp750.000. Pilihan yang keempat, D, beban gaji di posisi debit Rp1.500.000. Pasangannya di posisi kredit ada utang gaji Rp1.500.000. Pilihan yang kelima, pilihan yang terakhir adalah pendapatan iklan di posisi debit Rp3 juta dan pasangannya di posisi kredit iklan DM diterima di muka senilai Rp3 juta. Manakah dari 5 pilihan jawaban tersebut yang sebenarnya tidak memerlukan pembuatan jurnal pembalik? Silakan diberikan tanggapannya. Jawaban yang benar adalah A, beban perlengkapan pada posisi debit Rp500.000 dan perlengkapan di posisi kredit Rp500.000. Mengapa demikian? Karena beban perlengkapan dan perlengkapan ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Yang membutuhkan jurnal pembalik hanya akun-akun real yang muncul dari jurnal penyelesaian. Sementara perlengkapan ini
dan beban perlengkapan tidak muncul atau tidak baru muncul pada jurnal penyelesaian. Di jurnal penyelesaian B misalnya, ya, sewa dibayar di muka baru muncul sebagai akun real di jurnal penyelesaian. Demikian juga dengan pendapatan yang masih harus diterima di poin C, utang gaji pada poin D, dan iklan diterima di muka di poin E. Semuanya merupakan akun yang baru muncul, akun real yang baru muncul di jurnal penyelesaian. Kita lanjut sahabat Smart School untuk kuis yang kedua. Ya. Akun beban iklan pada neraca saldo berjumlah Rp250.000. Data penyelesaian iklan dibayar di muka untuk 10 kali. Sampai akhir periode telah tayang sebanyak 6 kali. Jurnal pembaliknya adalah, ya, sahabat Smart School, model soal seperti ini masuk kategori soal HOTS. Ya. Oleh karena itu, perlu analisa yang lebih baik. Namun, sahabat Smart School, ketika kita membahas jurnal pembalik dan menjawab soal-soal terkait dengan jurnal pembalik, diharapkan sahabat Smart School sudah tuntas pemahamannya terkait dengan jurnal penyelesaian. Karena kalau belum tuntas pemahaman di jurnal penyelesaian, akan kesulitan membuat jurnal penutupnya. Perhatikan pilihan jawaban dari soal tersebut. A. Iklan dibayar di muka debit dengan nilai Rp250.000. Pasangannya beban iklan di posisi kredit dengan nilai yang sama Rp250.000. Lanjut ke pilihan kedua. B. Iklan dibayar di muka pada posisi debit senilai Rp100.000 dan pasangannya di posisi kredit beban iklan dengan nilai Rp100.000. Kemudian pilihan yang ketiga, C. Iklan dibayar di muka pada posisi debit dengan nilai Rp150.000. Pasangannya di posisi kredit adalah akun beban iklan dengan nilai yang sama tentunya dengan posisi debit tadi, yakni Rp150.000. Pilihan yang keempat, ya, ada akun beban iklan di posisi debit dengan nilai Rp150.000 dan pasangannya akun iklan dibayar di muka posisi kredit Rp150.000. Terakhir, pilihan kelima, beban iklan di posisi debit dengan nilai Rp100.000, pasangannya di posisi kredit iklan dibayar di muka Rp100.000. Untuk soal ini, kita juga kembali harus menganalisis jurnal penyelesaian. Ya. Perhatikan soalnya. Akun beban iklan pada neraca saldo. Ya. Berarti kita akan menggunakan metode laba rugi atau metode beban. Ketika kita menggunakan metode beban, maka nilai yang akan diinput, dituliskan dalam jurnal penyelesaian adalah nilai yang tersisa. Transaksinya Rp250.000. Untuk iklan dibayar di muka sebanyak 10 kali. Sehingga praktis per satu kali tayang bernilai Rp250.000 dibagi 10. Yaitu Rp25.000. Ya. Sampai akhir periode telah tayang sebanyak 6 kali. Berarti masih ada 4 kali tayang yang tersisa. 4 kali tayang inilah nilainya yang akan kita catatkan dalam jurnal penyelesaian.
yakni 4 dikali per 1 kali tayang 25.000. Berarti jawabannya adalah 100.000 rupiah. Ataukah bisa juga kita gunakan rumus perhitungan 4 per 10, karena 10 adalah total tayang iklan tersebut, kemudian dikalikan dengan nilai 250.000 dan hasilnya tentu sama 100.000 rupiah. Dengan mengetahui nilai yang akan kita gunakan, maka kita sudah bisa memilah mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Ya, maaf, mana jawaban yang kemungkinan benar dan mana jawaban yang sudah pasti salah. A sudah pasti salah karena nilainya 250. B kemungkinan benar. C juga sudah pasti salah sama dengan A. Demikian pula dengan D. Jadi kemungkinan benar tinggal B atau E. Tetapi lihat, soalnya meminta jurnal pembalik. Ya. Jurnal penyelesaian dari transaksi di atas akan dituliskan beban iklan di posisi kredit. Ya. Sebagaimana poin B, betul sekali. Beban iklan di posisi kredit. Ya. Kemudian iklan dibayar di muka di posisi debit. Tapi ingat, itu untuk jurnal penyelesaian. Sementara soalnya meminta jurnal pembalik, maka tentu harus dibalik. Ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah E. Beban iklan yang tadinya di penyelesaian kredit kita pindahkan ke debit di jurnal pembalik. Demikian pula dengan iklan dibayar di muka yang tadinya debit di jurnal penyelesaian dialihkan ke posisi kredit untuk jurnal pembaliknya. Oke, sahabat Smart School, tetap semangat. Kita lanjut ke kuis yang ketiga. Iya. Kuis yang ketiga ini disajikan jurnal pembalik. Ya, Januari tanggal 2. Sewa diterima di muka 2 juta rupiah posisi debit, pendapatan sewa 2 juta rupiah posisi kredit. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, ya, perhatikan ilustrasi jurnal pembalik di atas. Transaksi yang menghasilkan, jadi transaksi yang menghasilkan jurnal pembalik tersebut adalah titik-titik. Maksudnya, kasus apa, transaksi apa yang menyebabkan, yang menjadi penyebab sehingga nantinya akan muncul jurnal pembalik seperti ilustrasi tersebut. Pilihan jawabannya. A. Perusahaan telah membayar di muka sewa untuk lebih dari 1 periode akuntansi. B. Perusahaan menerima di muka sewa untuk lebih dari 1 periode akuntansi. C. Perusahaan memiliki kewajiban sewa karena telah membayar di muka sewa. Dan pilihan yang keempat, D. Perusahaan tidak memiliki akun pendapatan sewa pada periode akuntansi terkait. Pilihan terakhir, yang kelima, E. Perusahaan terikat perjanjian sewa dengan perusahaan lainnya. Ya, dengan jurnal pembalik di atas, maka dengan jelas dapat kita lihat yang muncul adalah sewa diterima di muka. Akun sewa diterima di muka. Nah, ini berarti sewa ini adalah pendapatan karena nilai sewanya diterima. Ya. Kalau sewa dibayar di muka, berarti dia adalah beban. Ya. Sewa diterima di muka dan pilihan jawabannya adalah, jadi jawabannya adalah B. Perusahaan menerima di muka sewa untuk lebih dari 1 periode akuntansi. Ya, kita lanjut sahabat Smart School. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya B
Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo akun pendapatan sewa sebesar Rp4.800.000. Saldo tersebut merupakan sewa untuk 1 tahun atau 12 bulan, dimulai dari 1 Oktober 2020. Jurnal pembalik yang perlu dibuat pada 2 Januari 2021 adalah A. Pendapatan sewa di posisi debit Rp4.800.000 dengan pasangan di posisi kredit sewa diterima di muka Rp4.800.000. Pilihan berikutnya B. Pendapatan sewa di posisi debit Rp1.200.000 dan pasangannya di posisi kredit sewa diterima di muka Rp1.200.000. Kemudian C. Sewa diterima di muka posisi debit Rp1.200.000 dan pendapatan sewa kredit Rp1.200.000. Pilihan yang keempat D. Sewa diterima di muka debit Rp3.600.000 dan di posisi kredit ada pendapatan sewa sebagai pasangannya dengan nilai yang sama Rp3.600.000. Terakhir pilihan kelima E. Pendapatan sewa di posisi debit Rp3.600.000 dan sewa diterima di muka kredit Rp3.600.000. Oke, sahabat Smart School, perhatikan dengan baik soal ini. Ya. Di neraca saldo muncul akun pendapatan sewa, maka tentu jurnal penyelesaiannya menggunakan pendekatan laba rugi, dalam hal ini pendekatan pendapatan. Dan ketika menggunakan pendekatan pendapatan, nilai yang dimasukkan adalah nilai yang masih merupakan utang. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah menerima Rp4.800.000. Itu dimulai per 1 Oktober. Penyesuaian 31 Desember, berarti 3 bulan sudah dilalui. Ya. Oktober, November, Desember. Masih ada tersisa 9 bulan. Betul sekali, masih ada tersisa 9 bulan yang sebenarnya masih merupakan utang bagi perusahaan. Karena belum memberikan kewajiban atau pelayanan atas pendapatan yang telah diterima tersebut. Nah, sehingga nilainya adalah 9/12. Ya, baru dikali dengan Rp4.800.000 sebagai nilai dari pendapatan sewa. Ditemukanlah nilai Rp3.600.000. Maka dengan demikian kita bisa memilah mana jawaban yang kemungkinan benar dan mana jawaban yang sudah pasti salah. Pilihan A sudah pasti salah karena nilainya bukan Rp3.600.000. Demikian pula dengan poin B dan poin C. Kemungkinan benar adalah D atau E. Tetapi sekali lagi, sahabat Smart School, kita menyelesaikan soal jurnal pembalik. Ya. Kalau di jurnal penyelesaian memang sewa diterima di muka, ini akan menjadi posisi kredit, ya. Dan pasangannya pendapatan sewa di posisi debit. Tetapi yang diminta adalah jurnal pembalik, maka jawabannya adalah D. Sewa diterima di muka di posisi debit Rp3.600.000 dan pendapatan sewa Rp3.600.000 pada posisi kredit. Baiklah sahabat Smart School, ya. Mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke kesimpulan. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Ya, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi ketika perusahaan itu sudah menjalankan kegiatan usahanya di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, kalau perusahaan tersebut baru memulai usahanya di tahun pertama, tidak ada jurnal pembalik. Ya.
Nah, jurnal pembalik ini hanya diperuntukkan untuk akun yang di jurnal penyelesaian muncul sebagai akun real yang baru, yakni ada 4 akun tadi, ya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kapan jurnal pembalik dibuat? Ya, jelas sekali. Jurnal pembalik dibuat di awal periode akuntansi tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Ingat, di awal periode akuntansi, yakni per tanggal 2 Januari. Ya. Oke, kesimpulan yang ketiga, bagaimana cara membuat jurnal pembalik? Simpel sekali, mudah sekali. Tinggal membalik posisi akun yang mesti dibuat jurnal pembaliknya tadi. Kalau dia berada pada posisi debit, dipindahkan ke posisi kredit, dan kalau dia berada pada posisi kredit, dipindahkan ke posisi debit. Saya kira demikian, sahabat Smart School, pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Saya Rudiansyah pamit undur dan sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya dengan materi yang berbeda. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.